caranya ibadah online. Dengerin ya. Minta tolong untuk papa mamanya untuk membimbing kita. Jangan lupa pakai baju cantik dan ganteng. Jangan lupa jangan tidur-tiduran sambil main HP. Yang penting ibadah yang sungguh-sungguh ya teman-teman. Selamat ibadah teman-teman. Dadah. Shalom teman-teman. Mari kita perkatakan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia dipenuhi Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, gerakan dari timur ke barat, dan kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Yang siap untuk menjadi agen Pentakosta ketiga, katakan haleluya. Shalom teman-teman, apa kabarnya hari ini? Sebelum kita memuji Tuhan, mari kita mengatakan antusias, luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Sekali lagi ya, antusias, luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Haleluya. Teman-teman, sebelum kita mulai beribadah, yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini ya Tuhan. Dan Tuhan, sekarang kami mau memulai ibadah kami. Kiranya Kau memberkati ibadah kami mulai dari awal sampai akhirnya nanti, supaya dapat berjalan dengan baik. Dan Tuhan juga yang memberkati teman-teman yang beribadah di rumah ya Tuhan, supaya kiranya Kau memberikan semangat dan bisa memberikan sikap yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Yuk teman-teman, kita bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan lebih sungguh-sungguh. Sambil bertepuk tangan ya. From the top of my head, way down to my toes, I can't keep it all inside. I want to jump with all my mind. From the top of my head,
sekarang kita akan menyembah Tuhan. Yuk kita persiapkan hati kita mau sungguh-sungguh. I
sekarang kita akan memberikan persembahan. Yuk kita siapkan hati kita, tapi sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini ya Tuhan. Dan Tuhan, sekarang kami mau memberikan persembahan kami yang terbaik. Cara yang Kamu memberkati orang tua kami yang sudah memberikan persembahan ini buat kami ya Tuhan. Supaya kiranya Kamu menambahkan rezeki buat mereka ya Tuhan. Dan Tuhan juga memberikan kesehatan buat kedua orang tua kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami siap memberikan yang terbaik. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Nah, kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau lihat dulu nih. Sudah duduk manis, sudah duduk rapi belum? Wah, kalau sudah, sekarang waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita meminta hikmat dulu ya kepada Tuhan. Yuk adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau sampai hari ini kami masih boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur walaupun kami beribadah secara online, tapi kami percaya Tuhan akan memberikan kami hikmat, pengertian, dan kekuatan agar kami mampu mengerti dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke. Nah, adik-adik, hari ini kakak ingin bercerita tentang seseorang yang tetap rendah hati walaupun mengalami banyak kesulitan dalam hidupnya. Siapa dia? Iya, Yusuf. Yusuf tinggal bersama dengan Bapak Yakub dan saudara-saudaranya.
Nah, namun Bapak Yakub lebih mengasihi Yusuf dibandingkan kakak-kakaknya. Nah, Bapak Yakub membuatkan jubah yang indah buat Yusuf. Nah, namun kakak-kakaknya yang lain nggak dikasih teman-teman. Wah, kakak-kakaknya cemburu nih. Kakak-kakaknya marah dalam hati. Namun mereka hanya menyimpannya di dalam hati karena mereka takut kalau mereka marah kepada Yusuf, nanti Bapak Yakub marah sama mereka. Nah, mereka menyimpannya di dalam hati. Nah, pergilah mereka menggembalakan kambing domba tanpa Yusuf karena Yusuf selalu tinggal di rumah bersama dengan Bapak Yakub. Setelah beberapa hari menggembalakan kambing domba, nah Bapak Yakub meminta Yusuf untuk melihat saudara-saudaranya dan membawakan bekal makan buat mereka. Lah, dari jauh kelihatan tuh teman-teman sama kakak-kakaknya. Si anak manja, si anak yang paling dikasih datang. Wah, datanglah Yusuf untuk melihat kakak-kakaknya. Sesampainya di sana, ternyata teman-teman, kakak-kakaknya merencanakan hal yang jahat terhadap Yusuf. Wah, begitu sampai mereka menanggalkan jubah Yusuf, mereka ambil jubah indahnya dan mereka masukkan Yusuf ke sumur yang kering. Waduh, Yusuf ketakutan dong ya. Lalu mereka mengangkatnya kembali dan mereka menjualnya kepada orang Ismail untuk dibawa ke Mesir teman-teman, untuk dijadikan budak. Wah, kamu mungkin bertanya ya, Kak, budak itu apa ya Kak? Lah, budak itu adalah orang yang harus bekerja keras teman-teman dari pagi sampai malam untuk mengangkat barang, merapikan benda-benda yang ada di sekitar rumah. Capek teman-teman. Waduh. Nah, sesampainya di Mesir, Yusuf dijual kepada seorang perwira yang bernama Potifar. Nah, di situ Tuhan memberkati Yusuf sehingga Potifar mengasihi Yusuf dan memberikan kepercayaan kepada Yusuf untuk mengurus semua hal yang ada di rumah Potifar. Wah, lumayan ya teman-teman ya. Namun kamu jangan pikir bahwa Yusuf, wah, gak ada masalah lagi nih, gak ada kesulitan lagi nih. Oh tidak, kamu tahu Yusuf difitnah teman-teman. Yang fitnah siapa? Istrinya perwira Potifar. Dia difitnah dan akhirnya dimasukkan ke dalam penjara istana. Waduh, tadi udah masuk ke sumur kering, sekarang masuk lagi nih ke penjara istana. Nah, teman-teman, kamu tahu di dalam penjara istana itu, teman-teman, Yusuf mendapat kepercayaan lagi nih, diberkati Tuhan menjadi penjaga di penjara itu. Nah, teman-teman, disitulah ia bertemu dengan juru minuman dan juru roti. Wah, ternyata juru minuman dan juru roti itu juga masing-masing memiliki satu mimpi. Nah, singkat cerita, mereka menceritakan mimpinya kepada Yusuf dan Yusuf mampu menafsirkan mimpi mereka. Nah, si juru minuman kembali kepada jabatannya yang semula, namun si juru roti teman-teman dihukum mati sesuai dengan tafsiran mimpi yang dikatakan Yusuf. Wah, setelah itu teman-teman Yusuf kembali bekerja seperti biasanya dalam penjara. Nah, 2 tahun kemudian, Firaun memperoleh sebuah mimpi teman-teman. Waduh, Firaun gusar nih dan dia mencari orang-orang yang bisa menafsirkan mimpinya. Dia panggil 1 orang, namun mereka tidak bisa. Panggil lagi, tidak bisa juga. Wah, akhirnya kedengaran tuh sama si juru minuman teman-teman. Akhirnya si juru minuman ingat, wah, aku tahu nih siapa yang bisa.
Dulu kan pernah tuh si Yusuf, si penjaga penjara itu, dia pasti bisa. Akhirnya dia pergi kepada Firaun dan dia ceritakan pada Firaun. Nah, Firaun penasaran dong ya. Dia panggil tuh Yusuf. Coba panggil Yusuf kemari. Nah, dipanggil lah teman-teman si Yusufnya. Singkat cerita, Yusuf dengan tepat mampu mengartikan mimpi Firaun. Wah, Firaun senang banget teman-teman. Akhirnya ada orang yang bisa. Nah, akhirnya karena saking senangnya dia kasih hadiah buat Yusuf. Dia angkat Yusuf menjadi orang kedua di Mesir. Wah, teman-teman, kamu tahu nggak kalau itu sama seperti di bangsa kita loh. Dia akan menjadi wakil presiden. Wah, hebat Tuhan ya. Dari budak sekarang jadi wakil presiden. Wah, makin besar nih kekuasaannya. Nah, dan bertahun berlalu terjadilah kelaparan yang dahsyat teman-teman. Terjadi kelaparan yang dahsyat di seluruh negeri dan daerah itu. Waduh, gimana dengan Bapak Yakub dan saudara-saudaranya ya? Nah, namun kamu tahu bahan makanan hanya tersedia di istana raja di bawah kekuasaan Yusuf. Nah, datanglah nih saudara-saudara mereka, datang ke istana raja untuk membeli bahan makanan. Nah, di saat itulah teman-teman Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya. Wah, ini kesempatan nih ya. Kamu masih ingat gak apa yang mereka lakukan kepada Yusuf? Yusuf dimasukin ke sumur kering lah, dijual lah. Bukan hanya sampai di situ, difitnah dan dimasukin penjara. Kalau kamu jadi Yusuf, kamu marah gak sih? Wah, teman-teman, tapi Yusuf tidak menyimpan kemarahan dalam hatinya. Dia tidak kepahitan terhadap saudaranya. Bahkan disitulah dia menyatakan pengampunannya terhadap saudaranya. Akhirnya saudaranya sujud di hadapan Yusuf. Nah, teman-teman, melalui kesulitan dan kesulitan yang Tuhan izinkan, Yusuf menjadi orang yang rendah hati. Dia tidak membenci saudara dan keluarganya, namun dia mengampuni dan berusaha menolong saudaranya, keluarganya, dan bangsanya untuk keluar dari bencana kelaparan itu. Teman-teman, nah sama nih seperti kita ya sekarang ya, susah banyak kesulitan kita. Apa aja Kak? Misalnya gak bisa nih ke sekolah untuk belajar dan bermain bersama teman-teman. Juga kesulitan untuk beribadah bersama teman-teman di sekolah minggu. Nah, namun teman-teman, yang Tuhan mau dari kita adalah kita tetap mampu menguasai diri untuk tetap rendah hati menjalani kesulitan-kesulitan tersebut dengan kemurahan Tuhan, tetap bersyukur dan bersukacita. Nah, ingat ya teman-teman, kesulitan apapun yang kita hadapi hari-hari ini, tetaplah mengucap syukur dan bersukacita karena Tuhan pasti menyertai kita seperti Tuhan menyertai Yusuf. Nah, itu cerita firman Tuhan hari ini. Yuk adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengajari kami, sekalipun hari-hari ini adalah hari-hari yang sulit bagi kami, untuk kami boleh belajar di sekolah dan beribadah di sekolah minggu. Namun Tuhan, Engkau mengajar kami seperti Yusuf untuk tetap menguasai diri dan rendah hati, tidak menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan orang sekitar kami, namun kami terus mau belajar bahwa Tuhan akan memberikan dan memberkati kami, memberi yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa adik-adik, Tuhan berkati.